Haleluya. Kita mau pagi hari ini kita mau belajar menyenangkan hati Tuhan. Kita mau belajar menyerahkan hati dan jiwa kita. Biar Tuhan kuduskan. Haleluya Yesus. Kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Kau Tuhan bentuk hati kami ya Bapa. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hati kami. Tuhan, ku serahkan hatiku. Ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau katakan, Tuhan, kami mau menyenangkan-Mu. Haleluya Yesus. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, kami serahkan hati kami. Semua kami berikan kepadamu ya Bapa. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu
itu kerinduanku. Yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita sama-sama katakan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi kita mau katakan dari dalam hati kita, saudara. Terima kasih Yesus, kami rindu menyenangkan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Haleluya Yesus, kami rindu untuk menyenangkan-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita yang rindu untuk menyenangkan hati Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita tinggikan namanya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kita menyembah Dia, Allah kita yang kudus, Allah kita yang luar biasa. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, Kau Allah yang kudus, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami rindu menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Kau pakai kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau Allah kami yang sungguh luar biasa ya Bapa. Haleluya. Mari kita yang sama-sama mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau katakan, saya mau cinta Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Katakan haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Haleluya.
Yesus. Kita sama-sama katakan, saya mau cinta Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biar kami semakin hari semakin cinta Engkau Tuhan. Semakin hari kami mau semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Mari kita semua siap memuji Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Sama-sama katakan, amin. Silakan duduk kembali saudara. Haleluya, Tuhan kita sungguh luar biasa. Kalau kita sudah mengatakan saya mau cinta Yesus, kita mau menyembah Tuhan, kita memuji-muji Tuhan. Sebab Yesus Kristus, Dia Allah Sang Penebus kita. Dia Tuhan dan Raja kita. Haleluya. Bahkan langit dan bumi memuji nama-Nya. Selamat tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Sambil berhenti kembali saudara ya, kita memuji Tuhan dengan luar biasa. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji. Angkat tangan kita saudara ya. Haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Raja. Sekali lagi. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Haleluya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji. Haleluya. Sekali lagi, haleluya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya. Dia Tuhan dan Raja kita. Dia Allah yang luar biasa. Kita semua memuji Tuhan. Haleluya. Amin.
kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita luar biasa, saudara. Tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk kembali, saudara ya. Tidak capek ya. Tetap semangat memuji Tuhan. Haleluya. Kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, kita siapkan hati dan pikiran kita. Untuk kami mau seperti-Mu ya Bapa. Kami mau mempunyai pikiran seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan sekali lagi. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kau mau bentuk bejana hati kami ya, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan kami alat dalam rumah. Inilah hidup kami ya Bapa. Bentuklah seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu ya Bapa. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Yang mau seperti Yesus, kita angkat tangan kita saudara. Kami mau seperti-Mu Yesus. Kami mau semakin hari semakin disempurnakan. Kami boleh serupa dengan Kau ya Bapa. Dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana, bagaikan bejana siap dibentuk. Yang mau bejana hati kita dibentuk oleh Tuhan. Kita mau sama-sama bagi berdiri saudara. Kita mau katakan, bentuklah hidup kami ya Bapa. Jadikan kami alat ya Tuhan. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu. Inilah hidup kami. Bentuklah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Yang mau seperti Yesus, kita angkat tangan kita saudara. Kami mau seperti-Mu Yesus. Disempurnakan selalu
Martinus. Waktu dan tempat saya persilakan. Disempurnakan selalu dalam setiap jam, memuliakan namamu. Ku mau seperti-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Tuhan. Kami mau seperti-Mu Yesus. Mau seperti-Mu Yesus. Kami mau seperti-Mu Bapa. Amin. Sempurnakan karya-Mu dalam kami. Haleluya. Dalam segala jalan. Amin. Ku mau memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama. Oh, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama. Memuliakan nama-Mu. Memuliakan. Sembah Dia. Mari semua, yang muda, yang tua, yang besar, yang kecil, yang di depan, yang di belakang, yang kiri, di kanan, di tengah. Mari kita menyembah, sembah Dia. Haleluya. Berikan yang terbaik, pujian, penyembahan, ucapan syukur, sampaikan kepada Allah. Glory, haleluya. Haleluya. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Allah, Engkaulah Mesias, Engkaulah gunung batu, Engkaulah kota bentengku. Ya Allahku, kepadamu kami berseru, kepadamu kami menyembah, kepadamu kami naikkan syukur. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Mari kita buka mulut kita, mari kita menyembah dengan hati kita. Sampaikan penyembahanmu sampai pintu-pintu Allah terbuka. Haleluya. Sikit wakapara mata sangkara mata san. Ela wakapara laba sangkara mata sando. Yes, kila bala 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 bos. Kila bala bala bos. Kila bala bala bos. Kila bala 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 bala. Kila bala 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 bos. Haleluya. Kila bala 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 bos. Kila bala bala. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik Tuhan. Tuh, haleluya. Engkau baik. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada, perhatikan, saat hati menyembah, saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan berjuang.
saja. Haleluya, 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 haleluya. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati kita semua. Tuhan berkati tim musik, tim PAB. Ya, Tuhan berkati kita semua. Silakan duduk, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kalau diizinkan Bapak Ibu, saya ingin menyatakan satu hal di tempat ini. Jangan pernah menyerah. Ketika kita termasuk memuji menyembah Tuhan pada pagi hari ini, jangan pernah menyerah. Buka mulut, terutama yang anak-anak muda, remaja, nyanyi dengan segenap hati. Anak-anak muda mau nyanyi dengan segenap hati? Kalian tahu tembok Yeriko itu tebalnya kira-kira, tembok Yeriko itu dari tembok sana, tembok sampai kira-kira di ya dekat ini loh, dekat apa namanya cop-copan listrik. Itu tembok Yeriko itu tebalnya segitu. Saya kasih tahu ya, karena saya sudah 4 kali ke Israel, sudah 4 kali saya ke Yeriko, 4 kali saya naik di tembok Yeriko. Saya perhatikan tembok Yeriko itu dari tembok sana, yang ada gorden itu, sampai di sini. Atau mungkin sampai di kota ini, kira-kira. Tebal enggak adik-adik? Tebal enggak? Bisa dirontokkan dengan tangan? Dengan tombak? Bagaimana tembok itu rontok? Kok diam sekarang? Tadinya sudah betul. Sekarang saya tanya, bagaimana tembok itu rontok? Pujian dan penyembahan. Dengan apa? Pujian dan penyembahan. Sebab itu adik-adik di sini, Bapak Ibu yang saya kasih, betul tulus melalui kedalaman hati saya. Saya ingin Bapak Ibu, ketika kau menyembah, sampai masuk dalam hadirat Tuhan. Kita datang ke gereja, bukan sekedar kita setor muka. Kita datang ke gereja, bukan kita sekedar memuji, menyembah dengan firman pulang. Pastikan kita ke gereja, kita ketemu Tuhan kita, Allah kita, kekasih hati kita. Dia yang sangat powerful, dia yang bisa mengubahkan keadaanmu. Apapun keadaanmu hari ini, apapun kesulitan yang kau alami, dia sanggup mengubahkannya. Karena dia Tuhan, karena dia Allah. Jangan mentertawakan ya adik-adik. Engkau tertawa dengan alasan apa? Jangan mentertawakan. Ini hadirat Tuhan. Halo? Ini hadirat Tuhan. Pada waktu tahun 70-an, saya sering menghadiri ibadah-ibadah almarhum Om Toteis. Tahu Om Toteis? Waktu itu masih almarhum Om In Yuwono yang ada di Lemah Putra. Kami beribadah di Jalan Johor, tempat sekolah Alkitab sana diadakan. Luar biasa dia kalau menyembah, memuji, dahsyat. Dahulu gereja yang hebat itu setahu saya 2. Gereja Bethel Tabernacle dan gereja Pantekosta Tabernacle. Yang percaya katakan amin aja. Nggak ngerti yang ngomong amin aja. Saya orang gereja Bethel Tabernacle, tapi teman-teman saya, orang-orang dekat saya dari gereja Pantekosta Tabernacle. Kami sering ibadah bersama, retreat bersama, melakukan kegiatan bersama. Sangat powerful pujian, penyembahan dan doanya. Dahsyat. Mari kita kembalikan suasana hadirat Allah itu, suasana surga itu kita hadirkan di Prapen, di gereja ini, penuh dengan iman. Saya percaya kalau engkau memuji, menyembah, menggentarkan kerajaan surga, engkau pulang dengan damai sejahtera, engkau pulang dengan membawa berkat-berkat Tuhan, masalahmu Tuhan yang selesaikan. Bagian kita menyembah, memberi yang terbaik untuk Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalian mau, Bapak Ibu mau? Adik-adik mau? Tadi besok-besok kalau menyembah, jangan nonton PAW, nonton Bapak memimpin pujian, nonton pemuji ya. Ini kita bukan sedang menonton, tapi kita sedang melakukan suatu ibadah. Roh Tuhan dalam saya
menggerakkan saya untuk berbicara seperti ini. Supaya ketika kita nanti, ini belum masuk ke jantungnya masa-masa sukar. Tetapi kalau ketika suatu saat kita masuk dalam jantungnya masa-masa sukar, kalau kita memuji dengan lembe-lembe, orang Manado bilang lembe-lembe toyandoyo. Jangan lembe-lembe, jangan lembu-lembu, jangan lemah-lemah. Kita harus strong, kita harus kuat. Sekali lagi, tembok Yeriko itu tebal, bisa dilewati kereta kuda. Kereta 4 roda bisa lewat, itu roboh. Bukan dengan mortir, bukan dengan bom, tapi dengan pujian dan penyembahan. Kalau nggak percaya, pergi ke Israel. Siapa yang belum pernah ke Israel? Atau siapa yang kepingin ke Israel? Angkat tangan. Yang angkat tangan, Tuhan buat mereka pergi ke Israel. Amin. Nggak tahu duitnya siapa, duitnya Tuhan, ya. Betul? Saya 4 kali ke Israel, gratis. Anak-anak dengerin. Saya 4 kali ke Israel, saya ditantang oleh pendeta saya. Pak Fran mau ke Israel, angkat tangan, mau. Angkat tangannya gratis, betul? Wong mau angkat tangan kok. Nah, nanti kalau daftar, bayar. Dan waktu saya daftar, itu mungkin Pak ingat Pak Paul dan Ibu. Waktu saya daftar, Tuhan yang bayar untuk saya. Tuhan yang bayar untuk saya. Sekali, 2007. Datang lagi berkat. Pak Fran mau ke Israel, lu sudah pernah. Saya minta Pak Fran ke Israel, berangkat lagi, pimpin rombongan, berangkat lagi ke Israel, puji Tuhan. Pulang dari Israel, ditanya lagi, mau ke Israel? Mau, berangkat lagi. Akhirnya 4 kali saya sudah ke Israel, semua Tuhan yang cover. Tuhanmu kaya, Tuhanmu kaya, Tuhanmu kaya, Tuhanmu kaya. Jadi saya percaya ketika satu ibu pendeta, bisa dicek di Kali Kuning, Blitar Selatan, di Kota Gede ya, Gunung Gede maaf, di Kecamatan Gunung Gede, Kali Kuning, Blitar Selatan. Saya waktu melayani 400 pendeta di Kota Blitar dengan tim Raja Wali Ministry. Waktu saya bawa pendeta-pendeta itu masuk ke dalam hadirat Tuhan, dan saya tantang pendeta-pendeta, siapa yang mau ke Israel? Yang angkat sekian itu Ibu Pendeta Ruth. Bisa lihat Ibu Pendeta Susana, Ruth Susana, bisa dicek. Itu tanggal 13 Januari, diangkat tangan. Bulan Maret dia berangkat ke Israel. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Gereja ini kecil. Kalau kolektor tidak sampai 50.000 satu minggu. Kalau 1 bulan udah sampai 200.000 kolektor. Tapi dia iman, dia bilang, dia telepon saya, Pak Frans tantang, nggak ada yang angkat, aku angkat tangan, 13 Januari 2019. Dan bulan Maret 2019, dia ada di Israel, dia telepon saya, Tuhanmu kaya, yang percaya katakan, amin. Kalau mau saksi nanti banyak kesaksian Pak Rudi, ya. Banyak orang mengalami berkat mujizat. Tapi hari ini saya mau ambil satu judul. Taat di masa rungkat. Orang ngerti, yang kecil-kecil tahu nih, yang generasi Z ini tahu. Ya, taat di masa rungkat. Ada lagunya itu rungkat ya. Makna kata rungkat itu adalah hancur. Itu bisa tentang konteksnya hancur atau rusaknya satu peradaban, satu keadaan sosial, satu keadaan ekonomi, ya, hancur satu keadaan budaya, moral, kira-kira seperti itu. Dan kata rungkat ini digunakan untuk menyatakan suatu sistem yang telah mengalami kemunduran, kemerosatan di dalam berbagai aspeknya. Contohnya gampang, Indonesia terkenal dengan apa? Ramah tamah. Pertanyaannya, masih adakah orang yang ramah tamah? Oh ada Pak Frans, tapi tidak banyak. Indonesia terkenal orang yang suka menolong, ya. Tapi masih adakah orang yang suka menolong? Masih ada, tapi sudah banyak yang berubah. Seorang ibu muda, jemaat kami di gereja The Chosen Community,
kami berjemaat di Landmark atau Fairwayland di Surabaya Barat. Satu waktu dia jatuh dari motor karena diserempet tukang gojek. Dan ketika dia jatuh, motornya jatuh nindi dia, orang-orang hanya lihat. Orang-orang seperti imam-imam dan lewi-lewi hanya ngelihat gitu ditinggal. Dan ibu muda itu bilang, aku loh kepingin ono sing nolong aku. Saya kepingin ada orang berhenti menolong. Tidak ada satupun. Kenapa bisa terjadi? Indonesia sudah banyak mengalami perubahan. Orang-orang mulai anak-anak tidak hormat pada orang tua. Etika moral mulai diabaikan. Sistem kulonowun permisi terima kasih minta tolong tidak lagi dijalankan. Ini bicara tentang satu sistem yang sudah mulai diubah dan berubah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukankah ini keadaan yang sulit juga? Hari ini saya tidak bicara sekali lagi tentang moral bangsa ini. Tapi saya ingin bicara tentang sikap apa yang harus Bapak Ibu jemaat gereja Pantai Kosta Tabernakel Logos di Prapen, baik jemaat, baik pengurus termasuk saya, harus ada dalam hidup kita. Supaya kita tetap dipelihara Tuhan di masa-masa yang sulit, rungkat, tidak nyaman, baik segi sosial, budaya, dan ekonomi. Mari kita ambil pembacaan firman Tuhan dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan 6. Kejadian 26 ayat 1 sampai 6. Ya, mari kita baca, saya bacakan 3, 2, 1. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, perhatikan, bukan kelaparan yang pertama. Yang telah terjadi dalam zaman Abraham, sebab itu Ishak anak Abraham pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya, perhatikan Tuhan menampakkan diri kepada Ishak, serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan, arti yang akan itu belum diketahui, yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri ini, sebagai orang asing, maka aku Allah Elohim Yahweh akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamu lah, kepada Ishak dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah, perhatikan, menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan berikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan, perhatikan, telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Yang setuju, yang percaya, dan mengilhami firman ini untuk kita tanamkan di hati kita, yang percaya katakan amin. Bapak Ibu, tadi dikatakan bukan kekeringan, bahasa Inggrisnya famine, kelaparan yang pertama, berarti sudah berulang kejadian ini. Tapi saya percaya Bapak Ibu, walaupun keadaannya berulang kali terjadi, di mana Ishak tinggal di daerah Israel sana, satu hal yang saya percaya, penggenapan janji Tuhan selalu berbanding lurus dengan kewajiban yang harus kita umat Tuhan realisasikan. Sekali lagi, ya, penggenapan janji Tuhan selalu berbanding lurus. Itu next slide ada, ya, slide berikutnya. Penggenapan janji Tuhan selalu berbanding lurus dengan kewajiban yang harus Bapak, Ibu, dan saya realisasikan. Bisa ditampilkan satu lagi? Satu lagi, ya. Bapak, Ibu,
Tuhan kita, Elohim, Allah kita, itu hadir di setiap waktu. Hari ini, dia hadir di gereja saya, ada ibadah di gereja saya di Fairway 9. Hari ini, Allah hadir di sini, di GPT Logos. Hari ini, Allah hadir di gereja Betani, di GBI Rock. Hari ini, Allah hadir di GPIB, manapun, di mana ibadah. Dan hari ini, Allah juga hadir di setiap orang Kristen, anak Tuhan, yang merindukan selalu dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, Tuhan hadir setiap waktu. Tadi pagi 2:30 jam 2 lebih saya bangun. Saya mempersiapkan diri saya Bapak Ibu. Sebagai pembicara, sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, saya tahu diri. Saya bukan orang dari sekolah Alkitab. Saya tidak disekolahkan secara sekolah teologi. Tapi saya percaya, seperti Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan, Tuhan pakai anak-anak, Tuhan pakai Petrus, Tuhan pakai Paulus, Tuhan pakai saya. Jadi apa yang saya lakukan Bapak Ibu? Saya lebih banyak mencontoh apa yang Yesus jalani. Setiap saat dia masuk hadirat Tuhan. Bapak Ibu, pelayanan apapun di atas mimbar, ini pelayanan yang kudus. Tujuh katakan amin. Kudus. Jadi di tempat ini tuh ring yang kudus, ya semuanya kudus. Tetapi di tempat di mimbar, kita ini jadi barisannya kerajaan Allah. Kita memimpin jemaat, baik itu singer, baik itu worship leader, baik itu pemuji, pembicara, pendoa. Kita harus mempersiapkan diri kita baik-baik. Bukan membaca khotbah, dihafal khotbah, walaupun itu baik. Membaca Alkitab baik. Tetapi yang lebih didulukan, persiapan kita bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Kita lipat kaki kita, berlutut kalau bisa. Kita berdoa, kita menyembah, kita mencari wajah Allah, kita mencari hadirat Tuhan. Dan di situ kita akan dikuatkan, kita akan diteguhkan, dan kita akan terima pengurapan Tuhan. Sehingga Tuhan layakkan saya, teman-teman WL, singer, pemuji, ada di tempat ini. Siapakah yang boleh naik ke Gunung Kudus Allah? Bukankah orang yang bersih hatinya, bersih tangannya? Pemasmur mengatakan begitu, setuju? Hati-hati. Pelayanan di atas ini pelayanan yang khusus dan kudus. Saya sungguh-sungguh berdatang kepada Tuhan. Kalau engkau membuat aku tidak layak, kalau engkau melihat aku tidak layak, kalau engkau melihat aku tidak pantas, jangan buat aku naik ke mimbar. Karena mimbar ini tempat yang kudus. Kenapa? Saya percaya di mimbar ini Tuhan hadir. Di gereja ini Tuhan hadir. Dan di gereja ini, di mimbar ini, Tuhan akan mengenapi janji Tuhan. Tetapi janji Tuhan penggenapannya itu harus selaras, berbanding lurus dengan kewajiban yang harus kita realisasikan. Apa kewajiban kita? Mendekat dengan Tuhan. Berlutut, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan pelayananku kepadamu untuk memuliakan nama-Mu. Pelayanan ini bukan memuliakan diri kita, diri sendiri. Pelayanan ini bukan membuat kita bisa hebat terkenal. 25-26 tahun saya melayani. Saya bilang Tuhan, jangan membuat aku terkenal. Sebab itu sampai hari ini pelayanan kami di desa, dari desa ke desa. Dan kemarin 12 hari sejak pelayanan saya dari desa di Kabupaten Malang. Saya melayani hamba-hamba Tuhan dari sebuah sinode gereja untuk wilayah Jawa Timur bagian Barat. Ketika selesai pelayanan saya pulang dan asam urat. 12 hari saya tidak bisa bangkit, menggerakkan kaki di tempat tidur begini, tidak bisa saudara. Ada banyak pelayanan atau ibadah yang saya tinggalkan. Karena saya sepakat sekali terbaring, tidak bisa apa-apa. Di situ saya belajar menenangkan diri. 12 hari saya belajar berhubungan dengan Tuhan.
Saya percaya Tuhan hadir waktu saya sehat. Tuhan juga hadir waktu saya sakit. Sampai pada hari Rabu kemarin, teman pendeta saya bilang, Pak Frans, bisakah sore nanti pelayanan? Bisa kalau Tuhan izinkan. Walaupun saya juga ragu-ragu, tak mantep-mantepin, bisa. Dan ketika istri saya menggantikan pelayanan saya di satu pelayanan rumah tangga di Pakuwon, istri saya berangkat, saya keluar naik motor. Hampir jatuh di depan rumah, karena rumah nggak ada orang, tetanggamu tolong, sudah tidak apa-apa Pak, sehat. Kenapa Pak Frans? Saya mau cari obat. Istri saya pergi, saya cari obat, saya potong rambut. Jadi istri saya pulang, loh kok bujuku ganteng katanya, di mana bisa kau sulapan? Ya, waktu kamu pergi, saya keluar, saya cari obat, saya potong rambut, saya bereskan semuanya. Karena saya percaya sore nanti, Rabu sore, saya bisa pelayanan. Dan puji Tuhan, sudah mau disediakan kursi untuk saya duduk, saya bilang enggak usah. Dan saya boleh melayani dari jam 7 sampai jam setengah 9 di gereja kami. Semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan hadir dalam hidup rumah tanggamu. Tuhan hadir dalam pekerjaanmu. Tuhan hadir di gereja ini. Dan kehadiran Tuhan pasti dia ingin menggenapkan janji-janjinya. Ada banyak janji Tuhan di Alkitab. Ada banyak covenant-covenant di Alkitab. Dan itu menjadi hak saudara dan hak saya. Untuk bisa menikmati berkat Tuhan, berkat pertolongan, berkat perlindungan, berkat pemeliharaan, berkat jasmani, berkat rohani. Tetapi itu berbanding lurus dengan kewajiban kita. Apa yang harus kita realisasikan? Bapak Ibu kasih Tuhan. Tuhan mau sebagai umat yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita menghadapi kesulitan, khususnya pasca pemilu. Saya percaya di sini ada banyak pengusaha. Anak saya juga pengusaha. Dia meneruskan usaha yang saya rintis. Karena setelah saya keluar dari bank, dari grup Astra, saya bekerja di Bank Universal, kemudian berubah nama jadi Bank Permata. Saya di situ senior manager. Dan ketika saya keluar, saya jadi general manager di satu perusahaan distribusi dari Belgia, dari Eropa. Dan merangkap saya juga direktur dari perusahaan beton bata ringan, Pak Paul Hongkirimang masih ingat itu. Saya juga merangkap jadi konsultan perusahaan kue di Sidoarjo, mungkin terbesar. Saya juga menjadi advisor perusahaan terasi di Gilang, di Sepanjang. Tapi Bapak Ibu kasih Tuhan, yang paling menyukakan saya, yaitu ketika saya percaya Tuhan memelihara dan menghidupi saya bukan karena bisnis. Saya jadi direktur, jadi GM, jadi advisor, jadi itu, saya tidak menuntut satu upah. Karena setelah saya keluar dari bank, komitmen saya dengan Tuhan, transaksi saya dengan Tuhan, saya meninggalkan kehidupan sekular saya mengabdi kepada Tuhan. Dengan satu analogi, dengan satu mindset adik-adik kecil di sini, mindsetnya gini analoginya. Kalau kita bekerja di satu perusahaan, katakanlah itu perusahaan Bank Sentral Bank Sentral Asia maksud saya, BCA. Ya, memang rekening saya BCA, tapi Bank Sentral Allah. Karena kapan butuh dibuka pasti ada. Ini tidak butuh, memang tidak bisa ditarik pun tidak bisa, katanya gitu. Kalau nggak bisa ditarik pun berapa isinya kira-kira sendiri, di bawah 50.000 tidak bisa ditarik, kira-kira kan gitu toh. Dan saya sering mendapati istri saya, tak lihat, waduh istriku gak bisa narik, berarti duitnya kurang. Saya transferi, Bank Sentral Allah yang transfer. Ketika kita bekerja di BCA, Bank Sentral Asia, kita diutus mungkin ke Bangkok, ke Singapura, yang bayari siapa? Yang manajemen lah, ya toh. Yang kasih uang pesawat, uang hotel, ya perusahaan ya manajemen. Ketika berhasil komitmen dengan pihak asing, dapat komisi, yang kasih siapa? Ya perusahaan ya manajemen, betul setuju? Setiap tanggal gajian terima gaji enggak?
Terima kan? Itu majikan dunia loh. Halo? Itu majikan dunia loh. Apalagi majikan kita, Allah yang punya langit dan bumi, Allah semesta alam. Sebab itu, saya suka nyanyi, ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab engkau Allahku. Dia Allah Yehova Jireh. Dia Allah yang menyediakan tepat waktu, tangannya tidak kurang panjang menolong engkau, dan dia tidak pernah telat menolong engkau. Yang percaya katakan amin. Jadi hari-hari ini ketika anak saya pengusaha, punya masalah, punya persoalan, dia mengerjakan sudah banyak uang digelontorkan di Makassar, di Bali, di Jawa ini. Digelontorkan uang begitu banyak, mamanya sudah ingatkan, nak hati-hati, ini mau pemilu. Sudah diingatkan. Anak saya aduh pumpung dipercaya. Ya haleluya. Sampai hari ini tagihan-tagihan pekerjaan sudah selesai semua. 100% sudah selesai. Tidak ada satupun yang boleh membangun iman anak saya untuk menerima penagihan itu. Tapi puji Tuhan, anak saya punya Tuhan Yesus. Anak saya punya mama papa yang percaya pada Tuhan Yesus. Di situ saya ajak waktu Sinja kemarin, saya ajak ke Malang habis pelayanan hamba-hamba Tuhan sinode tertentu di Jawa Timur itu. Saya kumpulkan anak-anak saya dan saya mulai banyak bicara tentang Tuhan kita yang luar biasa. Yaitu Tuhan itu hidup, Tuhan itu hadir. Dan di masa sulit, di masa rungkat, di masa kacau, Tuhan tetap hadir. Dan janji pemeliharaan Tuhan di dalam kemustahilan itu pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Orang bilang pasca pemilu kemarin saya pelayanan di Semarang. Hari Kamis saya berangkat menuju Jawa Tengah. Saya ke kota Sragen, ke satu teman pendeta yang tidak pernah saya temui. Tapi banyak bantu pendeta itu. Mulai dari sekolah teologinya. Saya bantu tak selesaikan sekolah teologianya. Lalu dia bangun gerejanya. Saya bantu, bukan uang saya ya. Bukan uang saya Bapak Ibu. Tapi uang yang Tuhan percayakan melalui saya. Saya kan pendeta, bukan pengusaha. Tuhan percayakan dana itu saya bantu. Dan baru kemarin hari Kamis, saya kunjungi di kota Sragen. Gereja itu sering diresolusi. Dan tidak boleh pindah. Kalau pindah langsung tidak bisa buka gereja. Karena itu di daerah yang sangat sensitif. Di kota Sragen, 11 km di Sragen masuk ke sebuah desa. Di sana saya pergi langsung ke Jawa Tengah. Dan Jawa Tengah saya ketemu singkat cerita dengan pengusaha. Dan pengusaha itu bilang, Pak Frans, sebaiknya kita delosor dulu. Tiarap dulu. Telungkup dulu. Paling tidak 3-6 bulan setelah pemilu. Karena ini uangnya seret sekali. Uang mungkin dipakai untuk pemilu, untuk apa. Dan ketika anak saya tidak terima, dia datang kepada orang Jakarta, dan orang Jakarta cerita, uang sudah saya kirim. Di bawah tanggal 10, setiap bulan. Loh, kok saya belum dapat? Ya, sangat mungkin diputer-puter oleh orang-orang di daerah. Kenapa diputer-puter? Untuk masa-masa pemilu. Tidak mudah jadi pengusaha. Nanti tanya pengusaha-pengusaha di tempat ini. Tidak mudah. Ini masa-masa yang tidak mudah. Tapi 7 sikap yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Next slide. 7 sikap, yaitu pertama, kita harus mendengar suara Tuhan. Baca lagi sekali Pak. 7 sikap orang percaya ini yaitu pencet sekali mendengar suara Tuhan. Banyak orang bilang, waduh, aku mendengar suara Tuhan. Ngomong apa? Tuhan ngomong gini. Ya oke, silakan. Tapi pertanyaannya, bagaimana dia bisa mengenali itu suara Tuhan? Kan beda tipis suara Tuhan dan suara hantu. Betul? Halo? Beda tipis gak? Satu hantu, satu Tuhan. Berarti bagaimana kita bisa mau mendengar suara Tuhan? Kalau Bapak Ibu anak-anak kita semua setia, rajin,
baca Alkitab. Karena seluruh Alkitab ini suara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau tidak pernah baca Alkitab, engkau tidak pernah buka Alkitab, engkau tidak pernah mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana kau bilang, Pak Frans, aku dengar suara Tuhan, baca Alkitab aja tidak pernah. Biasakan mulai hari ini, baca firman setiap hari. Dalami, minta Roh Kudus membuat kita mengerti apa maksud Tuhan. Ketika kita mau mendengar suara Tuhan, tentunya kita harus datang dulu mendekat kepada Tuhan. Yesaya mengatakan, apa yang membuat engkau tidak mendengar suaraku? Dosa, kejahatan. Bereskan dulu kejahatan kita, dosa kita. Bereskan, baru kita naik ke mimbar. Baru kita menjadi pelayan Tuhan. Baru kita menjadi hamba Tuhan. Bereskan dulu, jangan ada simpan dosa di tempat ini. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dikasih Tuhan. Sikap pertama mendengar suara Tuhan. Bagaimana yang mendengar suara Tuhan? Baca Alkitab. Sikap kedua, menanggapi. Setiap suara Tuhan yang kau dengar, setiap firman Tuhan yang kau baca, dan itu menjadi rema, menyentuh hati, tanggapi itu, responi. Dan yang ketiga, menuruti cara Tuhan. Kalau Tuhan bilang berhenti, ya berhenti. Nek Tuhan bilang jalan, ya jalan. Tahu Bileam? Disuruh berhenti tetap jalan. Akhirnya Tuhan pakai apa? Ya keledai ya. Saya tuh suka salah keledai dan kedelai. Suka sering salah. Nek kedelai itu enak ya, susu kedelai ya toh. Tapi keledai ini betul Pak Hongki, Pak. Sampai melalui binatang diingatkan. Karena tidak menurut. Udah disuruh bilang berdoa dulu, tidak berdoa. Karena aku pengalaman. Ini kerjaanku. Ini pelayananku. Aku biasa. Bapak Ibu, 25-26 tahun lebih kurang saya melayani. Tetap saya masih duduk di kaki Tuhan. Untuk berbicara pagi ini, saya tanya Tuhan. Apa? Firman apa yang pasti aku bicarakan? Saya siapkan satu lagi, tapi Tuhan bicara yang ini. Saya tanya Tuhan. Kau mau ngomong apa sih? Jangan yo-yoah, jangan sok-sokan. Merasa udah 26 tahun pelayanan, mungkin udah ribuan khotbah. Satu firman dikotbahkan hari ini dan lain waktu itu bisa berbeda. Walaupun esensinya sama. Maaf Bapak Ibu, saya terlalu keras ya. Tak lembutkan ya. Tak lembutkan. Yang keempat, menerima nasihat Tuhan. Nah, nasihat itu diterima. Dengar, perhatikan, nasihat Tuhan bisa melalui pendetamu, bisa melalui gembalamu, bisa melalui temanmu, orang tuamu, teman pelayananmu, pemimpinmu. Kalau kita sudah dinasihati oleh orang-orang seperti itu dan tidak mau, maka Tuhan bisa pakai kedelai lagi. Keledai. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Yang kelima, menyerah pada waktu Tuhan. Jangan ngotot. Lah Tuhannya itu siapa sih? Kita atau Tuhan? Kalau Tuhannya ya kita nurut. Tunggu waktu Tuhan dengan sabar. Jangan sakar PDW. Bapak Ibu kasih Tuhan, mari kita punya sikap-sikap sebagai orang percaya. Taat menunggu perintah Tuhan. Taat. Taat itu dibolak-balik ya tetap taat. Dari atas ke bawah, bawah ke atas. Dari kiri kanan, kanan kiri tetap taat. Taat tunggu perintah Tuhan yang diakhiri dengan namanya kesabaran. Kenapa Bapak Ibu kita perlu punya tujuh sikap ini? Karena kesulitan Bapak Ibu dan kesulitan saya bisa sama. Tapi solusinya bisa beda. Next slide. Pencet sekali lagi Pak tolong. Kasusnya sama. Mereka punya sama-sama kasus kekeringan. Ishak kekeringan di Gerar. Arti Gerar itu pengembaraan. Arti Filistin juga, Filistin itu bangsa pengembara. Ya. Mereka kekeringan di zaman Ishak di Gerar. Elia, kalau Bapak Ibu lihat di 1 Raja-Raja 17, dia juga kekeringan.
di tanah Israel, di Samaria, waktu pemimpinnya Raja Ahab. Sama-sama kekeringan, sama-sama punya kasus, tapi solusi beda. Kepada Ishak, Tuhan bilang jangan pergi. Tetapi kepada Elia bilang pergi. Betul? Selidiki Alkitabmu. Kepada Ishak Tuhan bilang diam, tunggu perintah. Tetapi kepada Elia bilang kamu pergi, diam di Kerit. Di Alkitabmu bacanya Sungai Kerit. Tapi di dalam Alkitab saya, karena saya pakai Alkitab se-Indonesia dan NKJV, jelas. Kalau sungai itu river, setuju? Bahasa Inggrisnya sungai river. Tapi Alkitab, cari bahasa aslinya, dia pakai brook. Apa artinya? Parit. Apa artinya? Parit itu tidak punya sumber. Sungai itu punya sumber, punya mata air. Parit tidak punya sumber. Biasanya sungai tak ada hujan lah, kali tak ada hujan, itu parit dan kotor, tidak seperti sungai. Tapi Tuhan perintahkan Elia, diam di Sungai Kerit. Tapi bahasa aslinya diam di parit Kerit, bukan river, tetapi brook. Sepertinya secara manusia logikanya tidak masuk akal nih. Tapi yang tidak masuk akal bagi manusia, bagi Tuhan, Tuhan punya rencana luar biasa. Waktu kekeringan Ishak bilang tinggal sebagai orang asing, Kejadian 26. Tetapi Elia, tunggu ada catering dari burung gagak. Luar biasa ini loh. Kalau sekarang, anak-anak sekarang, generasi Z, tunggu ada Gojek dan Grab. Ada Shopee, ya gitu ya. Anak-anak. Betul ya, Shopee, Grab. Bapak Ibu kasih Tuhan. Mari, kasus sama, tetapi solusi itu bisa berbeda. Sebab itu, Tuhan mau, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita tetap percaya 7 hal tadi yang harus ada dalam iman percaya kita. Saya ingin sampaikan, burung gagak itu makanannya apa? Daging, roti ya. Ya, bayangin. Coba kita berandai-andai ya nak ya, Bapak Ibu. Elia itu di Sungai Kerit, itu di seberang Sungai Yordan, kalau sekarang di kerajaan Yordania. Di sebelah timur, dan tadinya dia di Israel, tanah perjanjian, tanah subur, ada di sebelah barat Sungai Yordan, penuh dengan susu, madu, anggur, roti ada sana. Kalau burung gagak bak roti berjam-jam ke timur, kira-kira roti ini dagingnya habis duluan enggak? Habis duluan. Tapi burung gagak pun taat kepada Tuhan. Di sini jarang ada burung gagak. Tapi kalau Bapak Ibu ke Malaysia, ke KL, Kuala Lumpur, Bapak Ibu kan lihat banyak burung gagak di sana. Atau ke Italia, di Italia juga ada banyak burung gagak. Ya, di Eropa ada banyak burung gagak. Di Indonesia pun, di Indonesia aja yang jarang. Burung gagak aja taat. Ngirim berkat. Bagaimana saudara dan saya? Saya bicara ke kumpulan pendeta sebelum Sinja itu, saya bawakan satu firman Tuhan, 2 Korintus 9, ayat 9-10 sekitar segitu. Bapak Ibu pendeta, kalau engkau terima berkat dari jemaat, dari pendeta, dari anak Tuhan, dari gereja lain, dari dalam dan dari luar, kalau engkau terima berkat, tanya Tuhan ketika kita terima berkat. Yesus, ini roti atau benih? Tahu maksud saya Bapak Ibu ya? Kalau roti, makan. Tuh? Atau kita zaman kudus kan roti. Sebelah tangan kananmu, roti makan. Tapi kalau ini benih, tabur. Tidak semua berkat yang dikirim lewat kita, itu semua itu benih dan tidak semua itu roti. Bisa roti, bisa benih dan roti. Ketika kita seperti itu, kita akan dipercaya oleh Tuhan. Tuhan akan percayakan kita berkat-berkat yang berlimpah karena engkau dipercaya. Karena engkau bisa membedakan antara roti yang kau nikmati dengan benih. Tidak semua berkat itu untuk dirimu sendiri. Ada berkat yang kita berikan untuk orang miskin, untuk yatim piatu, untuk anak-anak Tuhan yang berkekurangan. Ada berkat yang kita sisihkan untuk kita kumpulkan untuk hamba-hamba Tuhan di desa-desa, di tempat-tempat terpencil.
Saya ditegur oleh seorang teman, waktu saya berangkat sebelum Sinja itu, hari Kamis lalu ke Semarang mau pelayanan, dia telepon saya, Pak Fran di mana? Di jalan tol, waktu sekitar jam 10-an, jam 9:30. Loh, Pak Fran mau kemana? Saya mau ke Sragen, pelayanan ya? Iya. Pak Fran itu gimana sih? Sudah tak bilang kalau mau pelayanan tuh telepon saya. Waduh, saya jadi ingat. Ini juga seorang pengusaha di Bali, ya, punya toko di Tiara Dewata. Saya sudah bilang, Pak, telepon saya ingin berbagi. Dan singkat cerita saya minta maaf, dan dia bilang dia transfer, dan akhirnya saya ambil lewat di rest area. Saya bilang istri saya berhenti di area Nganjuk, kalau nggak salah itu ya, di Nganjuk berhenti saya ambil untuk pendeta ini hamba Tuhan yang tadi saya cerita. Saya bangun gerejanya, saya pasang keramik bagus semua, jadi seperti gini, lebih keramik yang lebih lebar, putih bersih, dia senang. Dan dia cerita, Pak Frans, saya itu setiap minggu ibadah itu diterima tidak sampai 100.000, ya betul ya kan? Terus setiap hari anak saya sekolah di Ukrim, Jogja, setiap hari saya mesti kirim 100.000, ingat, setiap minggu 7 hari terima persembahan 100.000 tidak sampai. Tetapi setiap hari dia mesti kirim 100.000 untuk anaknya sekolah di Universitas Kristen di Jogja. Dan dia bilang Tuhan itu luar biasa. Dia cukupkan. Nanti itu saya kasih baju, kasih jas, kasih kaos, bagus-bagus semua. Langsung dia foto, saya bawa berkat yang tadi teman saya telepon. Pulang dari Semarang, jadi saya pelayanan hari Jumat, Sabtu, dikasih kirim foto. Dia ada di rumah sakit. Aduh, gimana bisa? Memang jadinya dia bilang waktu saya ketemu, saya punya keluhan ini ada empedu. Dan rupanya ke empedunya kumat, dia masuk rumah sakit, dan dia mesti dirawat opnam. Dan akhirnya saya masih ada dana lagi, saya bantu lagi dia untuk boleh membantu pendeta ini ibadah. Yang saya mau cerita, Tuhan tahu keadaan pendeta itu. Tuhan tahu keadaan saya. Tuhan tahu keadaan Bapak Ibu. Dan dia tidak pernah telat. Dia tepat waktu. Tadi saya bilang tadi malam sama istri anak saya, Papa bisa naik ya enggak ke GBT Logos. Kenapa Papa di GBT Logos? Gereja Pantai Kosta Tabernakel Logos itu naik tangga, ini tak hitung 6 betul. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya sudah hitung 6 ini kuat, puji Tuhan. Saya sudah siapin tongkat Pak Rudi, sudah ada di mobil, tapi tongkat tidak jadi dipakai karena saya pegang tongkat Allah. Yang percaya katakan amin. Amin, beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya percaya, kasus sama beda solusi, karena kita punya iman. 7 sikap itu ada. Apa akibatnya? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sekali lagi katakan sama sebelahmu, gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ayo mulai kita bicara ya, kamu butuh apa? Tanya sebelahnya. Kamu butuh apa? Yang belakang juga suka ngomong, jangan deloi saja. Yang sana juga, butuh apa? Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Gantian sekarang balik, tadi yang kamu tanya, sekarang kamu terima tanya, ayo gantian temannya, kamu butuh apa? Nanti tidak ada mustahil bagi Tuhan. Tapi nek kamu cuma cengenges guyu, ya itu pasti mustahil. Lo sungguhan. Pendeta, pembicara, hamba Tuhan, teman siapapun yang ngomong tidak mau rungoke, tidak tanggapi. Tadi kan bilang tanggapi, meresponi. Maka itu kejadian. Siapa mau ke Israel? Angkat tangan sekali lagi, ayo. Siapa mau ke Israel? Berangkat. Amin. Lo sungguh. Tuhan itu dahsyat. Baru-baru ini, teman saya pendeta di Banyuwangi, hari ini berangkat ya? Hari ini ya? Ke Israel. Tidak punya gereja besar, tidak punya duit banyak. Tapi dia juga meresponi, kira-kira umurnya 45 lebih lah pendeta itu. Jemaatnya kecil di Banyuwangi Selatan, di dekat Pulau Merah. Hari-hari dia berangkat ke Israel. Dia telepon saya, Pak Frans,
sudah mau berangkat Israel, tapi apa? Dolarnya naik dari 14.000 jadi 15.600. Terus kurang berapa? 10 juta berangkat. Langsung saya kirim 10 juta. Lu ini gimana Pak Fran? Nek kamu ada hati mau balekno, nek enggak ya wis. Ternyata 10 hari lalu ya, 2 minggu lalu ya. Pak, saya berangkat ke Israel, terus ini duitnya, saya janji, saya tidak menyusahkan Pak Frans. Pak Frans melayani banyak pendeta, tidak saya, lebih kurang ratusan pendeta saya layani. Saya percaya, engkau diberkati. Dan hari-hari dia berangkat ke Israel. Jangan dipikir gini Pak, lupa Frans, perang itu di Gaza. Tahu di Gaza, dekat Askelon, dekat perbatasan ke Mesir, di pantai Mediterania. Tapi di Israel, di Yerusalem, enggak ada perang. Kecuali ke Hermon, bahaya. Ada Libanon, ada Hizbullah. Kedaulatan Allah atas semesta alam ini berada di ucapan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kalau kau baca firman Tuhan Yesus kau baca, kau ucapkan, jadilah maka terjadi, percaya katakan amin. Kalau kau meneladani perkataan Tuhan, ucapan Tuhan, dan kau mengimati, maka kuasa perkataan itu ada dalam lidah bibirmu. Sebab itu kita hati-hati nih ngomong. Goblok, ya goblok tenanan. Ya? Betul gak? Jangan keluar kata-kata kutuk. Lupa Fran udah hebat ya? Belum. Saya juga lagi belajar. Saya ini kan orang Indonesia Timur. Naik mobil itu kan suka banter. Di tol tuh 150, 160. Jalan. Melanggar. Ya apa kata Tuhan ya ditangkap ya ditangkap, ya enggak gitu loh. Ini pendeta mokong gitu. Jadi mulai kira-kira hampir 6 bulan ya. Sama anak saya tidak boleh nyetir, papa duduk manis. Jadi saya tidak bisa nyetir ngebut lagi, kira-kira kan gitu. Kenapa di jalan itu saya kalau mau keserempet udah marah duluan. Ini saya udah bolak-balik ngomong, Pak jaga mulut, pendeta kok mulutnya kayak gitu. Ya betul ya, tidak salah istri saya. Dan saya mau belajar. Dan di tengah-tengah belajar, satu saya di dekat Ngagel itu, waktu saya mengemudikan masih pakai mobil lama, bukan mobil ini, tiba-tiba ada Suzuki Isuzu Bison. Wanter dan dengar suaranya, saya tuh kalau mengemudi suka lihat kaca spion itu. Waduh, mobil ini menubruk saya. Saya sudah mau buka kaca, istri saya lihat, haleluya, amin, Tuhan berkati. Terus itu saya bilang, hari ini kamu setengah lulus. Karena mau marah dengan sopirnya Suzuki isi Bison, enggak jadi marah, kenapa? Saya belum lihat Tuhan, saya lihat istri saya sudah mendelik gini. Haleluya, puji Tuhan. Mulai dengan belajar. Kalau kita tidak akan memulai, kita tidak akan bisa. Saya kasih training hari Jumat kemarin, perusahaan besar di Semarang. Saya kasih training, saya kasih firman, saya berkati firman Tuhan, saya juga berkati dengan training pengetahuan saya, karena saya dikaruniai, diberi hikmat oleh Tuhan, pengetahuan untuk marketing. Saya bilang ke mereka, kalau engkau tahu, tapi engkau tidak melakukan, itu nol besar. Saya bilang gini, di sini ada enggak tim marketing buat rencana kerja setiap minggu ke depan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kita mau kemana? Ada, kamu catat? Enggak. Saya bilang gini, padahal yang kamu catat itu penting. Ketika kamu catat, hari ini ke Pak Paul, Selasa ke Pak Rudi. Waktu saya kerja itu dulu seperti itu, ke mitra keluarga sampai anak puji Tuhan. Mitra karoseri itu saya kasih jadwal. Ya ke Pak Rudi, dia terima enggak terima, dia apa, ada enggak ada, saya kasih jadwal. Seperti dia kenal Pak Rudi itu sudah tahun lama. Kita punya jadwal. Untuk apa kita punya jadwal? Supaya kita tanggung jawab. Melatih tanggung jawab. Dan yang kedua, melatih kedisiplinan. Kalau kita tidak bisa membuat rencana, jadi kalau seminggu pekerjaanmu gagal, enggak aneh. Loh kenapa Pak Fran? Buat rencana aja enggak bisa. Ketika kita gagal berbuat rencana kerja, maka enggak heran kerjaanmu gagal. Pemimpinnya itu senang, saya di WA terus puji Tuhan Pak Fran, hari ini saya dibangun, benar ini. Dan setelah rencana kerja itu, saya bilang sama bosnya perempuan, Cik, kamu monitor untuk apa? Supaya engkau tahu
dia tanggung jawab, dia disiplin. Yang kedua, engkau tahu dia konsisten enggak akan rencananya. Dan itu akan membentuk integritas, kejujuran. Dan itu akan berbuahkan hasil. Ketika itu sudah berhasil, maka saya percaya pekerjaanmu akan tenang kau tangani. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketika saya bilang gitu, dia senang pemimpin perusahaan itu. Karena sekali lagi, ya, tidak ada pekerjaan berhasil kalau kita nggak eksekusi. Hanya di angan-angan. Balik ke laptop. 1 Raja-Raja 8 ayat 22-25. Janji pemberian Tuhan itu berlaku bagi setiap orang percaya, Bapak Ibu, yang mau menuruti dan taat atas setiap perkataan Tuhan. Yang percaya sekali katakan, amin. Waduh, saya sudah kelewatan ya. Belum ya? Kurang sedikit. Bapak Ibu, poin ini penting. Kalau mau dipelihara Tuhan, maka kamu percaya, nurut, taat atas setiap perkataan Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Manusia bisa ingkar janji, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji. Manusia bisa melalaikan janjinya, Tuhan tidak pernah melalaikan, tidak pernah mengingkari janjinya. Janji Tuhan itu pasti ditepati. Janji Tuhan ya dan amin. Semoga perkataan-perkataan Tuhan itu membangunkan engkau dari tidurmu. Yang tidur bangun, yang lemah kuat, yang capek dibangun imannya. Dalam nama Yesus. Saya mau cerita. Ini true story, anak-anak. Ini true story, benar. Seseorang ibu dari Singapura, dia sudah paesan, mau ke gereja rapi, tetapi setiap kali sampai di gereja dia tidur. Sudah paesan, sudah rapi, sudah mandi, tetapi aneh. Didoakan oleh pendeta-pendeta. Setiap sampai di gereja, tidur, ngorok lagi. Kan malu dia. Ya, waktu saya masih kecil seusia anak-anak remaja ini, kami kan biasa di GBT, di Lawang doa pagi. Saya juga punya teman sekarang jadi pendeta, saya tidak sebut nama, nanti kamu tahu, nanti dipanggil. Jadi anak Tuhan itu dia, waktu kita doa pagi, dia ngorok. Waktu dia ngorok, saya di telinganya, haleluya, haleluya. Dia sepertinya haleluya gitu. Terus waktu saya biarkan, loh ngorok lagi, tak tahu di kupingnya, haleluya, haleluya. Loh itu pun sekarang jadi pendeta loh. Saya ingin sampaikan, kalau kau ngantuk di gereja itu, iblis yang membuat engkau tiup, engkau tidak lihat iblis. Engkau tidak lihat iblis kan? Tidak lihat roh jahat. Tetapi engkau sedang dipengaruhi iblis dan disebul matamu. Enak. Ini bukan soal anak-anak loh, maaf ya. Pendeta pun bisa ngorok. Iya, astagfirullahaladzim. Bener, pendeta itu bisa ngorok di gereja. Kaget. Berdoa juga bisa. Kira-kira berapa bulan ya? Berapa bulan yang lalu pendoa kami gitu. Waduh Pak, aku ngantuk berat. Kok udah keluar cuci muka? Enggak, ketika aku ngantuk berat, begitu aku noleh ada wajah iblis di mukaku, aku ketakutan jadi Dan saya cerita orang Singapura itu, setelah kita doakan pelepasan, doa terus pelepasan, doa roh kantuk, kuasa gelap, roh jahat, pergi dalam nafas. Akhirnya dia enggak ngantukan. Puji Tuhan. Jadi kalau ada temanmu ngantuk, ojo diguyu. Dalam nama Yesus itu loh. Syukur-syukur ya, disentuh. Jangan digini loh. Dalam nama Yesus. Itu bangun bukan karena doamu, tapi kaplokanmu. Jangan. Dalam nama Yesus. 3 poin penting. Mau selesai ya. 3 poin penting untuk kita menerima janji pemeliharaan Tuhan di waktu-waktu sulit, di waktu-waktu rungkat, di waktu-waktu punya masalah. Yang pertama, baca sekali lagi Pak, tolong Pak. Jika Tuhan belum mengenapi janjinya, tetap menabur kebaikan. Ya, tetap berbuat baik. Ishak itu loh, di tanah kering dia tetap nabur aja. Tanah kering ada airnya enggak? Bisa tumbuh kalau tanaman ada airnya, enggak ada airnya? Enggak bisa. Tapi Ishak tetap
tumbuh gak tumbuh, dia menabur. Artinya, berikan kebaikan hatimu, berikan perhatianmu, berikan kepedulianmu. Apa yang terbaik dari hidupmu, taburkan di tanah yang kering. Saya percaya tanah kering akan jadi tanah gembur ketika kita menabur kebaikan. Secara hati yang keras akan dilembutkan karena Tuhan bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Ada orang bilang begini, watos gati ini Pak Fran, watos kayak besi. Ya, memang benar. Tapi bagi Tuhan nggak ada yang mustahil. Bagi Tuhan nggak ada yang tabur kebaikan. Yang kedua, tetap berdiam tenang di hadirat Tuhan. Artinya apa? Doa, sedekah. 1 Petrus 4 ayat 7. Kuasa dirimu, karena hari-hari ini adalah hari yang jahat. Wahai pengusaha-pengusaha, hamba-hamba anak-anak Tuhan, hari ini hari yang sulit. Kita mesti menguasai diri. Dengan apa kita menguasai diri? Supaya kita dapat berdoa. Supaya kita dapat berdoa. Kalau orang yang lagi semrawut hatinya, lagi kacau balau, bisa doa enggak? Gak bisa lah. Kalau lagi putus cinta anak-anak muda bisa doa enggak? Kok bisa puji Tuhan? Ya. Dalam keadaan sulit, mari kita tetap datang ke hadirat Tuhan. Datang berlutut, ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas cintamu. Ku sembah Kau, Bapa, aku rindu. Kita rindu masuk dalam hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, anak-anak, saudara kita yang besar yang kecil, poin-poin penting ini lakukan ketika belum ada jawaban doamu. Pergumulanmu belum dijawab. Masalah masih tetap ada. Ketika kau melakukan ini, ada damai sejahtera akan kau alami, nikmati dalam hidupmu. Karena Tuhan tidak pernah gagal. Karena Yesus tidak pernah gagal. Janjinya dan amin. Tuhan tidak pernah gagal. Oh, ada lagunya Mbak Sani ya Pak ya? Ada lagunya kan? Tuhan tak pernah gagal. Ini komposer yang luar biasa ya. Suka mengubah lagu saenak dewe ya Pak Fran ini. Saya ini penyembah di gereja, saya terkenal di gereja saya. Wih, nek nyanyi Pak Fran ini repot, kenapa? Nek syair liriknya hilang, mesti ngarang dewe katanya. Ya, Tuhan tidak pernah gagal. Taruh dalam kepala kita Bapak Ibu. Ayub yang mengatakan ini. Siapa yang mengatakan? Ayub 42. Tidak ada rancanganmu yang gagal. Betul? Padahal Bapak Ibu, ketika Ayub mengalami pergumulan yang luar biasa. Dalam 1 hari, harta bendanya habis. Kuda, lembu, sapi, kambing, semua habis. Berapa ratus miliar, saya pernah hitung. Nanti hitung iseng-iseng di rumah anak-anak ya. Hartanya Ayub itu berapa miliar, miliarder itu. Dihitung, habis. Dalam 1 hari, kenyamanannya habis. Anak-anaknya mati semua. 10 anaknya mati. Dalam pesta, di salah satu saudara atau satu anak Ayub. Ayub kehilangan segalanya, bahkan tubuhnya mulai sakit penyakit. Dia mesti bawa, di situ dibilang beling, tapi sebetulnya itu tembikar, untuk garuk. Dalam keadaan yang lemah, Ayub mengalami keadaan yang sulit, Ayub mesti garuk-garuk badannya. Saya tanya, Ayub bisa berdoa enggak? Loh, baca Alkitab, jangan baca dulu. Saya tanya, loh ya, sungguhan, mana buktinya di Alkitab? Cariin kalau ada, nanti kasih tahu sama saya deh ya. Dalam keadaan sulit, bisa enggak dia berdoa? Tidak bisa. Tidak bisa. Dia butuh teman-temannya datang. Ketika Sofar, Bildad, Elifaz datang, dia tidak datang untuk mengajak Ayub berdoa. Pertama dia datang dengan empatinya. Benar, kalau kita mendampingi orang punya masalah, jangan banyak omong. Awalnya benar, tidak banyak omong, dia duduk diam. Tetapi ketika Ayub nunggu, kok teman-temannya diam, Ayub mulai ngomel. Pasal 4, pasal 3.
Pasal 3 itu seluruhnya itu omelan Ayub. Lebih baik aku tidak lahir, lebih baik aku gugur, lebih baik gak ada hari kelahiranku. Itu ngomel. Dan ngomelnya Ayub kebablasan. Memang sering orang dalam masa tidak bisa doa. Dan dia ngomel lebih gampang, kebablasan. Tetapi nasihat Elifas juga kebablasan. Elifas Ayub pasal 4, Ayub pasal 5, nasihatnya Elifas juga kebablasan. Karena apa? Teologi Elifas, nek kamu takut Tuhan, nek kamu benar, nek kamu jujur, tidak mungkin kamu bisa mengalami penderitaan. Ini bukan teologi Allah. Sebaliknya, kalau kau mengalami keadaan sulit, keadaan susah, berarti itu dosa. Itu juga bukan teologinya Allah. Alkitab mencatat, Ayub orang yang soleh, takut Tuhan, menjauhi kejahatan, jujur. Alkitab yang bilang, saya percaya apa yang Alkitab katakan itu benar. Tetapi kenapa bisa? Karena bukan Tuhan yang menyebabkan, tapi iblis. Jangan kita gampang menghakimi. Orang datang ke rumah sakit, sakit kanker. Oh Cik, kepahitan ini pasti Cik. Orang yang mau sembuh dari sakit. Kenapa? Omonganmu itu loh, menyudutkan dia. Kepahitan besopo. Seringkali kita sebab menghakimi orang lain yang menderita, yang kekurangan. Loh, tahu ya, bangkrut ya. Pasti kamu tidak suka nyumbang, pasti kamu pelit. Tambah sakit, jengkel, betul enggak? Jangan. Lebih baik kita ajak dia berdoa. Ayo kita berdoa. Serahkanlah hidupmu padanya. Serahkanlah seluruh pergumulanmu. Sebab di dalam namanya ada jaminan kekal. Di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus. Percayalah dia sanggup menolongmu. Mestinya kita begitu. Daripada kita ngomong seenak udel kita, orang kita omongi sakit, kepahitan, jengkel. Akhirnya dia bilang, enggak Tuhan-Tuhanan. Kita ikut salah. Mari Bapak Ibu, di tengah kesulitan, keadaan yang tidak mudah, mari kita tetap menabur kebaikan. Mari kita duduk diam di hadapan. Dan mari kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah gagal. Kesimpulan terakhir, klik. Berkat pemeliharaan Tuhan Yesus tidak bergantung kepada tempat, melainkan Tuhan, berkat Tuhan bergantung kepada ketaatan. Saya akan simpelkan, berkat Tuhan tidak tergantung tempat, tetapi tergantung taat. Yang percaya katakan amin. Bilang kepada sebelahmu kiri kanan, engkau diberkati bukan karena posisimu. Engkau diberkati bukan karena pengalamanmu. Engkau diberkati bukan karena tempatmu dekat pendeta, dekat pemimpin. Engkau diberkati kalau engkau taat kepada firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Buka yang terakhir Amsal 10 ayat 6. Ayat yang terakhir Amsal 10 ayat 6. Biasanya kalau ayat terakhir itu enak, kenapa? Cepat pulang. Amsal 10 ayat 6 bagian A. Amsal 10 ayat 6 bagian A. Baca sama saya Bapak Ibu, adik-adik. 3, 2, 1 bagian A. Berkat ada di atas kepala orang benar. Yang percaya katakan amin. Jadi bukan berkat di mana engkau ditempatkan, tempat basah, engkau bisa korengan. Tempat kering, engkau bisa kelaparan. Berkat tidak bergantung tempat, tapi berkat kemudian engkau taat. Kalau engkau taat, engkau benar. Engkau ditempatkan di Papua, engkau diberkati. Engkau ditempatkan di Somalia, engkau diberkati. Engkau ditempatkan di Kanada, engkau diberkati. Engkau ditempatkan di Surabaya, engkau diberkati. Asal engkau hidup benar, engkau hidup dikejar berkat. Yang percaya katakan sama saya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, lagu tadi yang kita nyanyikan. Haleluya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
Jangan pernah menyerah. Jangan putus asa. Karena masih ada Tuhan. Tuhan yang setia, yang berjanji akan pelihara setiap kehidupan kita. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Haleluya. Amin. Jangan menyerah, saudara-saudara. Percayakan semua pada Tuhan. Hiduplah benar, hiduplah taat. Benar Bapa, kami sudah mendengarkan pujian dan penyembahan, kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami belajar taat di dalam keadaan yang rungkat atau dalam keadaan yang sulit. Dan itu hanya bisa ketika Roh Kudus, Roh Yesus memampukan kami untuk duduk diam, mendengar suara Tuhan, menanti jawaban Tuhan, dan menunggu perintah Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah gagal. Rancangan-Mu atas setiap kami, rancangan hari depan yang penuh pengharapan. Yeremia 29 ayat 11, bukan rancangan kecelakaan. Berkati kami yang besar, yang tua, yang muda, yang anak-anak. Yang sudah berpasangan, yang masih jomblo. Berkati yang melayani dilayani. Ya Roh Kudus tanamkan firman ini masuk dalam kedalaman hati setiap kami. Dan kami pulang diberkati. Biar gereja ini Tuhan dilawat Roh Kudus terus menerus. Terus penuh dipenuhi kuasa Tuhan. Dilawat Tuhan. Dimulai dari pelayan-pelayannya. Lawatan Tuhan ada tempat ini. Aku berdoa menyerahkan gereja Pantai Kosta Tabernakel Logos. Gereja ini milik-Mu. Kepunyaan-Mu Tuhan. Berkati dan buat jadi besar. Dan kami tetap rendah hati. Tuhan yang dimuliakan, kami berkurang-kurang. Tuhan yang bertambah-tambah dalam gereja ini. Berkati setiap kami yang sudah mendonasikan tenaganya, pikirannya, dananya, membangun gereja ini. Setiap taburan mereka diberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bicaralah lebih dalam. Bahkan ketika kami selesaikan ibadah ini, di mobil, di rumah, di perjalanan, Roh Kudus berbicara terus. Supaya kami dikuatkan, dipelihara, dijaga. Dan untuk anak-anak muda yang punya kerinduan, jadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, berkati mereka dalam nama Yesus. Penuhi mereka dengan Roh yang kudus. Buat mereka Tuhan melayani dengan taat, setia. Apa yang jadi cita-cita harapan mereka, jadilah seperti kata iman kami dan kata iman mereka dan janji Tuhan. Dalam nama Yesus, yang merespon, yang percaya, katakan sama-sama saya. Amin. Tuhan Yesus berkati, saya kembalikan. Atas nama Ibu Gembala dan segenap sidang jemaat, kami mengucapkan banyak terima kasih buat pelayanan yang luar biasa buat dari Bapak Pendeta Fran Martinus. Haleluya. Kita diberi kesempatan diberikan persembahan. Persembahan boleh dijalankan. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ya Yesus kekasih jiwa kita, haleluya. Bagi yang sudah berikan persembahan, kita sama-sama bangkit berdiri saudara, haleluya. Yesus kekasih jiwaku,
Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Doa firman dan doa berkat, kembali saya mengundang Bapak Pendeta Fran Martinus menyampaikan doa berkat dan doa berkat. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Dengan kehendak ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Ku bernyanyi, haleluya Yesus kekasihku. Mestinya lagu ini ada sambungannya itu ya. Apa lagunya? Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, kamu bilang, kamu disayang Tuhan. Kamu diangkat jadi anak, aku disayang. Glory, 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 haleluya, amin. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji. Sekali lagi, sekali mau ya. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anak, aku disayang. Sekali lagi, sayang, sayang, kamu disayang disayang Tuhan. Kamu diangkat jadi anak. Amin. Katakan glory, 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 haleluya. Amin. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 puji. Sekali lagi. Glory, 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 puji Tuhan. Amin, amin. Puji Tuhan. Ya ini kalau ibadah sama pendeta desa gini. Karena 80-90% pelayan saya di desa. Jadi saya sering ngajak goyang sama orang desa. Apalagi kalau ada lagu gini, sekali-sekali BL nyanyi. Gandal Gusti, Gandal Gusti, Gandal Gusti. Ada lagu ini tahu? Gak tahu, orang luar pulau rupanya. Nanti dilatih ya Bapak Ibu BL-BL, Gandal Gusti. Itu ada sambungannya di Surabaya jarang. Sambungannya sender, sender, sender. Artinya nyender Gusti gitu loh. Baru nyambung Gandal Gusti, jreng, jreng, Gandal Gusti. Ayo kita ahli ibadah ini. Kita aturkan pada Bapak Yesus, kami bersyukur ibadah yang menyukakan hati Engkau. Kami semua bergerak, kami semua diberkati, kami semua pulang membawa berkas-berkasnya. Karena kami percaya firman Tuhan yang ditaburkan oleh Roh Kudus, bukan oleh Frans. Oleh Roh Kudus tertanam di hati kami. Sehingga kami tidak khawatir di tengah-tengah keadaan yang rungkat, yang sulit. Karena masih ada Yesus, asal kami taat, asal kami hidup benar. Dimanapun kami berada, berkat ada di atas kepala kami. Itu yang membuat kami tidak khawatir, tidak putus asa, tidak takut. Masih ada Tuhan, dan Tuhan tidak pernah gagal menolong, melengkapi, menghibur, memberkati, memelihara, melindungi, dan menyertai setiap kami. Berkati gereja ini, berkati tim pengembalaan, tim pemuji, tim PAW, tim musik, guru-guru sekolah minggu, berkati pendoa-pendoa. Berkati Tuhan seluruh pelayan pengurus jemaat Tuhan. Haka berdoa Tuhan, berkati kehidupan mereka, studi sekolah mereka, pekerjaan usaha mereka, keluarga rumah tangga diberkati, hubungan suami istri diberkati, mertua menantu diberkati, hubungan orang tua anak diberkati,
pertemanan persahabatan mereka diberkati. Dimanapun mereka berada, berkat Tuhan melimpah atas mereka. Dalam nama Yesus, kami terima berkat Tuhan. Sebelum kami berpisah pulang, kiranya Tuhan dengan tangan yang kuat memegang setiap kami. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pada setiap kami, dan kami hidup dalam damai sejahtera Allah. Dan kemuliaan sinar dari wajah Allah dipancarkan dari surga. Dan kami menikmati kasih karunia Allah sekarang dan untuk selamanya. Terimalah, angkat kedua tanganmu. Berkat dari Allah, berkat anugerah, berkat cinta kasih, buat persekutuan, pertolongan, pengampunan dari Kristus Yesus Tuhan. Dan terimalah berkat penyertaan, pertolongan, pemeliharaan dari Roh Kudus yang menyertai Ibu Bapa dan kita semua mulai pagi siang ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua diberkati yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus berkati. Haleluya. Selamat siang.